Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Ummah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran daiman mubarakan, hamdan bi jami'i mahasini kulliha ma na'lam wa ma lam na'lam. Wassalatu wassalamul atamani al-akmalani al-mudawamani ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibul khuluqil adim wa imamil muttaqin wa imamul anbiya'i wal mursalin, al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratillahil mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa sama-sama dengan Anda semua. Semoga pertemuan yang indah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ar-Ramadan atau Syahrul Ramadan. Ar-Ramadan adalah diambil dari kata romdo, yang berarti syiddatul har atau panas yang sangat. Karena pada zaman dahulu kala orang melaksanakan puasa itu pada posisi ketika cuaca yang penuh dengan suhu yang tinggi atau panas yang menyengat. Adapun definisi bulan puasa adalah dari kata syahrul syiyam, bukan dari syahrul Ramadan. Nama syahrul Ramadan biasa disebut dengan syahrul Quran, syahrul barakah, syahrul maghfirah, wa syahrul taubah, di mana bulan inilah kita dituntut untuk melaksanakan ketaatan yang menjadi tolak ukur. Kemudian nantinya pada bulan-bulan berikutnya kita bisa menirukan atau melaksanakan kontinu dengan ketakwaan kita ini. Salah satu amal yang sebaiknya kita lakukan pada bulan ini adalah membaca Al-Quran, karena fadilah membaca Al-Quran itu luar biasa sekali. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasanya setiap huruf dalam Al-Quran itu diberikan 10 kali lipat kebaikan. Lah, apabila orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja dan dia tidak melaksanakan atau tidak wudhu, maka posisi dia adalah mendapatkan 10 kebaikan itu tadi. Itu belum ketika dia wudhu, baru ketika dia wudhu kemudian dia dilipat gandakan menjadi 20 kali lipat kebaikan satu huruf saja. Adapun apabila seorang muslim ini dia mau untuk membaca Al-Quran di dalam sholat sunnah dan dia posisi wudhu di siang hari, maka kelipatannya menjadi 30 kebaikan. Kemudian apabila dia sholat dan dia melaksanakan pada sholat sunnah malam hari, maka dilipat gandakan menjadi 40 kebaikan. Masya Allah, inilah fadl atau keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, di mana waktu yang sempit bisa mendatangkan pahala yang besar. Tidak sampai di situ, apabila ibadah sunnah saja yang demikian luar biasanya lipat gandanya, maka tentu dengan yang wajib pun dilipat gandakan. Berapa dilipat gandakan? Menjadi 70 kebaikan. Itu bukan pada bulan Ramadan. Lah, ketika bulan Ramadan Allah istimewakan lagi orang yang membaca Al-Quran satu huruf, maka orang yang melakukan ibadah sunnah saja disamakan dengan ibadah fardu, dikalikan 70, apalagi ketika ini masuk pada sholat fardu, yaitu membaca Al-Quran dengan seberapapun banyak tadi kebaikan yang saya utarakan, dikalikan menjadi berpuluh-puluh kali lipat di bulan Ramadan. Inilah, maka tidak heran ketika di dunia Islam, selain di Indonesia seperti di Maroko, seperti di Mesir, seperti di Arab Saudi, Mekah, Madinah, itu orang mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Itu sering kita lihat di mana-mana. Ada yang sambil menjaga toko mereka membaca Al-Quran, menunggu pelanggan. Ada sopir-sopir bus, kita biasa melihat mereka menunggu penumpang, mereka sambil membaca Al-Quran. Ada para pelajar, para mahasiswa-mahasiswi, mereka juga membaca Al-Quran.
entah itu menggunakan mushaf atau itu entah dengan gadget mereka. Mereka menggunakan segala bentuk media sosial untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung sekali kita yang disibukkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran membawa seorang itu kemudian membawa keberkahan di sekelilingnya. Entah itu berupa tempat, entah itu berupa orang yang berada sekitar kita. Quran membawa berkah karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Al-Quran itu kita tahu tidak pernah membosankan ketika kita membacanya. Meskipun kita ulang berkali-kali, kita sholat 5 waktu dan berkali-kali rakaat kita membaca misal Al-Fatihah. Al-Fatihah kita baca, tetapi kita tidak pernah bosan. Itulah tanda bahwasanya Al-Quran ini adalah barang yang berada di dunia, tetapi dia asalnya dari surga. Inilah barang surgawi yang dihadiahkan kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada kita semua. Al-Quran biasa ada salah satu syair yang biasa disenandungkan oleh para santri, yaitu yang berbunyi Qur'anuna min mu'jizat al-Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada fa kaifa la idza yamut tujismuhu la yafsuda. Masya Allah, orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran itu jasadnya tidak akan robek, tidak akan hancur. Bahkan orang ahli Quran atau orang hafidhul Quran itu bisa menyafaati 10 keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Itulah orang yang faedahnya kita mempelajari atau menekuni Al-Quran sebagai wirid kita sehari-hari. Dulu saya biasa mengamalkan atau mewiridkan 1-2 surah Al-Quran setiap harinya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya terus-menerus untuk membaca 1-2 surah ini terus-menerus, maka saya tidak akan membaca surah-surah yang lain. Maka saya rugi. Kemudian kebiasaan itu saya rubah, yaitu apa? Dengan membaca Al-Quran dari mulai juz 1, kemudian lanjut juz 2, juz 3 semampu saya, yaitu kadang 2 lembar, 3 lembar. Alhamdulillah beberapa bulan saya khatam Al-Quran. Tentu senang sekali ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam setahun berapa kali, 2 kali, 3 kali. Sesuatu kebahagiaan bagi kita, karena kita bisa menyelesaikan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu banyak ulama-ulama agung seperti halnya Imam Syafi'i. Beliau itu ketika Ramadan menghatamkan Al-Quran 2 kali. 1 kali ketika waktu siang hari dan 1 kalinya ketika malam hari, di luar waktu sholat beliau. Padahal kita tahu bahwasanya ajaran Islam yang paling mulia membaca Al-Quran adalah ketika waktu sholat, seperti halnya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika melaksanakan sholat pasti membaca Al-Quran dengan beberapa surah-surah panjang, tidak membaca Al-Quran ketika di luar sholat. Itulah kebiasaan yang dibiasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga salah satu sahabat Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan, beliau menyelesaikan khataman Al-Quran hanya dalam 1 rakaat. Masya Allah, itulah kemuliaan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang kinasihnya yang dicintainya. Maka inilah yang dinamakan dengan karomah. Kalau para nabi diberikan mukjizat, orang yang istimewa bisa melaksanakan suatu hal yang harusnya lama, bisa menyederhanakan atau menyempitkan dengan waktu yang sangat sedikit dengan izin Allah, dengan bacaannya menggunakan ruh. Maka inilah yang disebut dengan karomatul aulia. Karomah ini datang dari mana? Datang dari kekontinuan atau keistiqomahan. Nah, orang yang biasa
lakukan bacaan Al-Quran terus menerus dari kecil sampai besar, itu akan mudah untuk membaca Al-Quran dengan fasih. Maka kita harus belajar dengan tajwidnya, dengan panjang pendeknya. Salah seorang ulama atau waliullah, kinasih Allah Subhanahu wa taala, yang beliau juga termasuk keturunan Ahlul Baitin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Mesir, yang bernama As-Sayyidah Nafisah. As-Sayyidah Nafisah itu adalah keturunan daripada bapaknya bernama Hasanul Anwar, kemudian bapaknya lagi Zainul Ablaj, kemudian bapaknya lagi Sayyidina Hasan, kemudian bapaknya lagi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, kemudian bapaknya lagi adalah daripada menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidah Nafisah ini terkenal dengan karomahnya. Walaupun beliau seorang yang alim alamah, yaitu beliau salah satu daripada guru Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sakit, pasti meminta doanya kepada perempuan ini, perempuan wanita solehah teladan para perempuan-perempuan zaman sekarang, yang mungkin kita agak lupa tentang sosok Sayyidah Nafisah. Beliau suatu hari itu menggali sebuah lubang, kemudian setelah digali beliau turun ke lubang itu, kemudian membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan beliau menghatamkan dalam lubang atau liang itu 600 hataman. Ada juga yang mengatakan berapa ribu hataman. Orang-orang yang di sekitar beliau tentu heran-heran ketika melihat apa yang dilakukan Sayyidah Nafisah. Maka ada salah satu dari mereka yang bertanya, "Ya Sayyidah, wahai ibunda kami, kenapa engkau melaksanakan atau melakukan hal yang demikian? Bukankah ini memberatkan?" Jawab beliau, "Tidak sama sekali. Saya justru melakukan hal ini agar kelak ketika dikubur saya diterangi dengan nurul Quran atau cahaya-cahaya Al-Quran." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.